Tidak ada bangsa yang bisa maju karena korupsi, justru sebaliknya, suatu bangsa pasti akan hancur dengan korupsi. Bukan kata saya, tapi kata Pak Prabowo dalam suatu pidatonya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya, tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Ya, saya yakin teman-teman, bahkan saya sendiri juga resah dengan budaya para pejabat korup yang makin merajalela di Indonesia. Harvey Mois terbukti korupsi sampai di angka 271 triliun di tambang timah, lalu kemudian dihukum 6,5 tahun penjara, dan kemudian diperpanjang hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Itu pun atas protesnya sosial, atas protesnya netizen. Lalu kemudian kita tahu ternyata pejabat-pejabat yang ada di Pertamina terungkap melakukan korupsi sejak 2018 sampai 2024. Bahkan Kejaksaan Agung mengungkapkan angka korupsi yang terjadi pada Pertamina sampai di angka 970 triliun atau hampir 1000 triliun. Nggak kebayang uang-uang ini jika disusun dari atas sampai ke bawah sepanjang apa uang triliunan itu yang dikorupsi oleh para pejabat-pejabat korup yang ada di Indonesia. Dan betul apa kata Pak Prabowo, bahwa korupsi itu tidak akan membuat suatu bangsa jadi maju, bahkan korupsi yang akan membuat suatu bangsa menjadi hancur. VOC ketika datang ke Indonesia tahun 1602, ia datang sebagai perusahaan dagang yang waktu itu memang mencari rempah-rempah di Indonesia. Tujuannya karena rempah-rempah banyak peminatnya di dunia, ia cari rempah-rempah lalu kemudian ia saingkan pada perdagangan internasional. Lalu kemudian VOC ini meningkat secara ekonomi dan sampai pada suatu titik kejayaannya VOC diizinkan oleh Kerajaan Protestan Belanda untuk membuat negara. Jadi suatu perusahaan dagang dari Belanda diizinkan bikin negara oleh negaranya sendiri. Makanya pemerintahannya waktu itu disebut dengan pemerintahan VOC atau pemerintahan Hindia Belanda. Namun tahun 1799 VOC bangkrut, VOC kolaps, VOC jatuh. Apa sebabnya? Betul, karena pejabatnya melakukan korupsi secara beruntun. Kita tahu ada suatu negara di hari ini namanya Zimbabwe, dan dia sedang dalam masa keterpurukan ekonomi sekarang. Bahkan uang triliunan di Zimbabwe itu tidak ada nilainya, tidak bisa untuk membeli cabai barang 1 kilo pun di Zimbabwe. Bayangin teman-teman, pegang uang 1 triliun tapi tidak bisa untuk membeli cabai dan bahan pokok. Apa sebab Zimbabwe menjadi negara miskin? Ya, karena budaya korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya sebelumnya. So, tidak akan pernah ada bangsa bisa maju karena korupsi. Lalu permasalahannya adalah kenapa sih di Indonesia ini budaya korupsi nggak hilang-hilang, bahkan makin merajalela? Betul, permasalahannya adalah pada penanganannya. Kita tidak betul-betul serius untuk menangani hukuman-hukuman terhadap para koruptor. Kita lihat Harvey Mois yang korupsinya 271 triliun divonis cuma 6,5 tahun penjara, lalu kemudian diperpanjang menjadi 20 tahun penjara. Itu pun karena protes sosial, karena protes masyarakat, dan karena protes netizen di sosial media. Seandainya tidak ada itu semua, mungkin Harvey Mois hanya dihukum 6,5 tahun penjara atas korupsinya di angka 271 triliun. Setia Novanto yang waktu itu korupsi IKTP, dia dapat sel yang bahkan lebih besar daripada kamar hotel. Bahkan undang-undang perampasan aset pun sampai sekarang ditunda dan tidak kunjung usai disahkan untuk kemudian memiskinkan para koruptor. Pak Prabowo sendiri bilang, apakah adil seandainya koruptor itu kita miskinkan? Apakah adil anaknya menderita juga gitu? Iya kan? Karena dosa seorang tua. Pak, ini bukan masalah adil atau tidaknya kepada anak-anak atau cucu-cucunya. Bapak tidak salah, tapi kita sebagai rakyat tuh merasakan keresahan. Kita ini miskin karena koruptor. Lalu kemudian Bapak merasa kasihan pada keluarga koruptor. Ini sangat tidak masuk akal, sedangkan banyak ribuan rakyat Indonesia miskin secara struktural karena korupsi, karena koruptor. Lalu untuk apa kita harus kasihan? Nah, so, kita harus dengan penanganan yang sangat luar biasa. Kita lihat, suatu bangsa akan maju ketika penanganan korupsinya begitu hebat. Dulu dalam sejarah Islam, di zamannya pemerintahan Muhammad Al-Fatih di Turki Utsmani, ketika itu Turki Utsmani sedang dalam kemajuan yang sangat luar biasa. Muhammad Al-Fatih sedang membangun dan kemudian sedang melakukan pembangunan yang besar-besaran. Satu kali Muhammad Al-Fatih membangun Masjid Jami. Lalu kemudian Masjid Jami ini diserahkan pembangunannya kepada satu insinyur namanya Epsalanti. Dia adalah seorang insinyur terpercaya dari Romawi. Epsalanti diberikan kepercayaan untuk membangun masjid yang dititipkan oleh Muhammad Al-Fatih. Namun ketika masjidnya sudah jadi, Muhammad Al-Fatih melakukan pengecekan. Pas dilihat ternyata banyak dana yang janggal. Lalu kemudian bangunannya, strukturnya banyak yang janggal. Terlihat diameter
tiang masjidnya dikurangi, lalu kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk membangun masjid tidak premium, dan kemudian Muhammad Al-Fatih meminta para polisinya untuk menyelidiki kasus ini, dan terbukti Epsalanti melakukan korupsi. Lalu teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Betul, Muhammad Al-Fatih langsung memotong 2 tangan Epsalanti, bahkan dibiarkan hidup tanpa tangan. Dan kita tahu, bangsa yang hari ini sedang bangkit dan melakukan perang dagang dengan Amerika. Could this be the beginning of the end for that U.S.-China trade war? President Trump says for the first time the U.S. is in active talks with China on a tariff deal. It comes after China raised tariffs on U.S. goods to 125%, retaliating for Trump's move to jack up tariffs on Chinese imports to 145%. Bahkan hendak menyingkirkan Amerika menjadi negara adidaya secara ekonomi di dunia, yaitu China. China as the new global superpower. She's already an economic superpower, but I mean as political and security. 20 tahun yang lalu China adalah negara berkembang, bahkan bisa diprediksi bahwa Indonesia bisa lebih maju secara pesat ketimbang China. Cuman sekarang kita lihat China dapat menyaingi ekonominya Amerika Serikat, bahkan China digadang-gadang akan menjadi negara superpower pada tahun ini. Kenapa? Karena dia berani melakukan perang dagang, melakukan perang ekonomi terhadap Amerika Serikat. Dan kita lihat teknologi di China juga sudah mulai semakin maju. Bahkan Jepang tersingkirkan sebagai negara paling modern dengan teknologinya yang ada di dunia, disingkirkan oleh China. Semua sebabnya apa sih? Betul, karena China menangani korupsi dengan serius. China itu nggak pernah ada rasa kasihan untuk menangani kasus korupsi, nggak pernah ada rasa kasihan terhadap para koruptor. Ketahuan ada yang korupsi langsung dihukum mati. Bahkan ada satu pejabat China yang mengatakan, saya akan siapkan 100 peti atau 100 peti mati untuk pejabat, 99-nya untuk pejabat saya yang korup, satunya saya sisakan untuk saya seandainya saya korupsi. Artinya China betul-betul memberikan efek jerak pada para koruptor. So teman-teman, seandainya kita sebagai bangsa Indonesia mau serius menangani korupsi, nggak aneh bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa paling kaya di dunia. Kita lihat sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita yang harus dikelola dengan pendidikannya. Tapi sayangnya kita tidak bisa betul-betul serius dalam menangani kasus korupsi ini. Teman-teman, pesan saya, jika korupsi ini tidak bisa kita berantas dari atasnya, maka kita mulai berantas dari diri kita. Prinsipkan pada diri kita untuk tidak menjadi koruptor di masa depan, bahkan sejak sekarang. So teman-teman, cukup dari saya, Rizky Hardiansyah, menulis di Bumi Melangitkan Mimpi.